Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, agendanya kita malam ini mau ada servisasi ya. Kebetulan kita dipanggil sama konsumen, ini ada sedikit keluhan di AC-nya, bahwasanya katanya AC-nya ini kurang dingin teman-teman. Nah, jadi sekarang kita sudah berada di lokasi teman-teman. Nah, kebetulan kan AC-nya di belakang kita. Nanti kan kita akan cek lebih lanjut apa kira-kira masalah dan juga trouble di unit AC-nya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan. Nanti akan kita lihat lebih lanjut ya. Kita akan memulai pengecekan unit indoornya. Jadi untuk teman-teman, apabila seandainya AC-nya mengalami terjadi kurang dingin ataupun tidak dingin, nah dia ada beberapa faktor teman-teman ya. Nah, salah satunya adalah kalau misalkan dia kurang dingin, bisa dicek dulu di bagian remote-nya dulu. Nah, contoh seperti ini remote-nya teman-teman. Kadang-kala kan ada sebagian konsumen itu dia tidak seberapa memahami tentang yang namanya remote ini, karena konsumen tahunya itu tuh ketika dipencet remote-nya dia tahunya dingin. Nah, ternyata di bagian remote ini dia ada beberapa mode. Nah, yang pertama dia ada mode full, ada mode dry, ada mode auto, dan lain-lain seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua, apabila dia misalkan AC-nya itu kurang dingin, ada juga dia disebabkan oleh posisi indoornya itu sudah terlalu kotor. Nah, jadi kalau misalkan AC-nya sudah terlalu kotor, sehingga dia bisa menyebabkan terjadinya kurang dingin untuk AC-nya tersebut. Nah, yang ketiga di sini bisa jadi dia ada terjadinya kebocoran freon ataupun refrigeran teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan dia mengalami terjadinya kebocoran refrigeran, biasanya dia ada di 3 tempat. Nah, yang pertama biasanya bisa jadi dia di bagian pipanya. Nah, pipa itu dia penyambung antara indoor ke outdoornya. Nah, itu dia menggunakan yang namanya pipa freon ataupun pipa refrigeran ya. Nah, cuman di sini kadang-kadang konsumen itu ketika menggunakan pipanya itu seringnya menggunakan pipa yang berkualitas rendah, sehingga dia sering mengalami terjadinya kebocoran dalam jangka pendek. Nah, jadi untuk teman-teman aku rekomendasikan kalau bisa saat memilih pipa itu pilihlah pipa yang memang betul-betul dia bagus dan juga tebal. Dia minimal untuk ketebalan pipanya itu dia 0,666. Nah, itu dia paling minim. Yang paling bagus lagi dia di ketebalan 0,7. Itu sudah paling bagus. Rekomendasi untuk di tiap-tiap brand. Nah, jadi yang ketiga dia bisa jadi disebabkan oleh kompresornya itu dia mati, yang bisa menyebabkan terjadinya AC-nya itu kurang dingin. Nah, kenapa dia bisa kompresornya mati? Bisa jadi karena kapasitor kompresornya dia sudah mati, sehingga mikronnya dia sudah tidak memadai lagi untuk bekerja untuk starting kompresornya seperti itu ya. Nah, jadi di sini untuk teman-teman apabila AC-nya di rumahnya mengalami terjadinya kurang dingin ataupun tidak dingin, nah perlu diperhatikan terlebih dahulu langkah-langkahnya. Jadi yang pertama yaitu tadi lihat dulu di bagian remote-nya ini dia harus di mode full. Yang kedua, apakah unit AC-nya ini sering dilakukan servis berkala ataupun servis rutin per 3 bulan dia minimal. Nah, yang ketiga di sini cek terlebih dahulu di bagian luarnya ataupun di bagian outdoornya. Bisa jadi dia indoornya ini dia hidup, tetapi di bagian kompresornya dia mati. Nah, jadi perlu dicek step by step. Jadi supaya teman-teman lebih memahami seperti itu. Jadi supaya teman-teman tidak salah memilih langkah seperti itu ya. Oke teman-teman, nah seperti ini ya penampakannya. Dia dari luar seperti kelihatan masih bersih ya, tetapi ketika di dalam dia seperti ini teman-teman. Dia banyak sekali lendirnya teman-teman. Jadi sehingga seperti inilah penyebabnya yang membuat AC kita itu seperti kapal pesawat teman-teman. Jadi dia dari luar kelihatan bersih teman-teman ya, ternyata dia di bagian dalamnya sangat kotor sekali teman-teman. Sangat kotor kan. Oke, kita cek lagi. Ini dia lendir semua teman-teman, debu-debu yang membandel sehingga dia menyebabkan terjadinya lendir. Dia menjadi lendir. Itu dia dari debu teman-teman ya, debu-debu yang ada di ruangan kamar kita dia seperti ini, sehingga dia akan menyebabkan terjadinya menempel seperti itu.
selesai ya. Nah, dan inilah penampakan hasil daripada cuci satu unit ya. Itu sangat kotor sekali, apalagi ini sampai 2 ember ini teman-teman. Sekarang dia sudah normal ya. Yang tadinya suara AC-nya seperti para kapal teman-teman, sekarang dia sudah selesai ya. Oke, itulah rangkaian-rangkaian pengerjaan kita tadi ya, baik dari unit indoor dan juga unit outdoor. Nah, jadi untuk teman-teman supaya AC-nya itu tetap dingin, sehat, dan juga irit listriknya ataupun listriknya nggak boros, tetap lakukan servis berkala ya teman-teman. Nah, jadi supaya tidak terlalu banyak bakteri ataupun debu-debu yang menempel di bagian indoornya. Jadi seperti itulah tadi yang sudah kita lihat bersama-sama step by step untuk setiap pengerjaan. Itu saja untuk teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah mau menonton video saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, jadi harapan saya di sini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diaplikasikan untuk teman-teman semua yang memang punya AC di rumah ataupun yang mau memanggil teknisi ahli yang memang sesuai di bidangnya, karena AC ini tidak bisa dikerjakan sembarangan orang karena AC ini sifatnya dia sangat sensitif teman-teman ya. Jadi itu saja, terima kasih teman-teman, jangan lupa di like, di share, dan juga subscribe-nya ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.